Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita bakal coba menyelami materi yang Anda kirimkan, ya. Fokusnya di bab 7 buku The Innovators. Kita mau lihat nih, gimana sih asal-usulnya internet? Ya, misi kita kali ini yaitu mengungkap gimana sih kok bisa perpaduan yang agak unik ya antara militer, akademisi, sama industri bisa ngelahirin jaringan yang sekarang ini udah kayak nyelimutin dunia lah. Siapa aja sih orang-orang penting di baliknya? Terus ide-ide awalnya gimana? Betul sekali. Dan ini bukan cuma cerita soal teknologi, kabel atau kode aja ya, tapi lebih ke gimana kepentingan yang beda-beda banget. Misalnya keamanan nasional pasca perang, terus rasa ingin tahu para akademisi, potensi komersial juga. Itu semua bisa ketemu gitu secara nggak sengaja malah kadang-kadang. Fondasinya itu diletakkan oleh satu konsep penting. Anda pasti merujuk ke segitiga emasnya Vannevar Bush gitu ya? Kayaknya luar biasa ya. Gimana satu laporan aja, Science The Endless Frontier dari tahun 45, itu bisa punya dampak segede itu ke cara inovasi didanai, dikembangkan di Amerika. Oh, dampaknya masif. Memang. Jadi Bush ini berhasil meyakinkan pemerintah kalau investasi di riset dasar yang ngerjainnya universitas sama industri bukan cuma lab pemerintah aja, itu kunci kekuatan jangka panjang negara. Nah, ini yang akhirnya nyiptain kerangka kerja pendanaan yang diadopsi sama lembaga kayak ARPA. Oke, oke. Jadi mereka berani ambil resiko buat proyek-proyek yang, wah, visioner banget lah. Jadi bukan model satu lab pemerintah raksasa gitu ya, tapi lebih ke jaringan kolaborasi yang didanai pemerintah. Kayak misalnya Lincoln Lab di MIT, atau perusahaan riset swasta kayak Bolt, Bernanke, and Newman, BBN itu, yang nanti kita bakal sering dengar namanya. Model ini berarti yang buka jalan ya? Tepat sekali. Model inilah yang kasih ruang buat orang-orang kayak J.C.R. Licklider ini muncul. Dia ini kan unik ya, seorang psikolog tapi malah nyemplung ke dunia komputasi. Nah, ini dia nih yang menarik. Seorang psikolog bisa ngebayangin simbiosis manusia-komputer sama jaringan komputer antar galaksi. Itu kedengernya pasti kayak fiksi ilmiah banget ya di zaman itu. Gimana ceritanya dia bisa punya visi sejauh itu sih? Jadi si Licklider ini atau Lick, dia ngelihat komputer itu bukan cuma kayak mesin hitung biasa, tapi sebagai alat buat memperkuat kemampuan berpikir manusia, terus juga memfasilitasi kolaborasi. Visinya soal jaringan global ini udah jauh mendahului teknologinya. Puluhan tahun ya? Iya, puluhan tahun. Dan dia nggak cuma mimpi, tapi karena dia kepala divisi di ARPA, dia yang ngarahin pendanaan ke arah visinya itu. Orangnya juga dikenal unik, humoris, terus anti birokrasi banget katanya. Oh, jadi ada visi dari Licklider, terus ada dana juga dari ARPA lewat model Bush tadi. Nah, gimana ini bisa jadi nyata jadi ARPANET? Di sini peran Bob Taylor sama Larry Roberts masuk kan? Iya, betul. Taylor ini yang rekrut Roberts buat mimpin sisi teknisnya. Tujuan awalnya sih sebenarnya cukup pragmatis ya, supaya para preset yang didanai ARPA itu bisa gantian pakai komputer. Kan komputer zaman itu super mahal ya. Istilahnya time sharing. Tapi yang nggak gampang diterima juga idenya. Kebayang sih. Para peneliti pasti agak gimana gitu ya. Komputer mahal mereka keganggu sama tugas jaringan. Terus solusinya gimana dong? Nah, muncul ide krusial dari West Clark. Dia usul, gimana kalau pakai komputer mini aja yang terpisah di tiap lokasi. Namanya Interface Message Processors atau IMP. Jadi tugasnya khusus buat ngurusin lalu lintas jaringan. Jadi komputer utama penelitinya nggak keganggu ya? Betul. Nah, baru setelah itu ada terobosan soal paket switching. Tunggu. Bukannya ide paket switching yang mecah data jadi paket kecil itu datangnya dari dua sumber beda ya? Dan motivasinya juga beda banget. Ada Paul Baran di RAND yang mikirin buat pertahanan nuklir, terus ada Donald Davis di Inggris yang mikirin buat efisiensi jaringan. Persis. Ini contoh bagus banget. Gimana satu solusi teknologi bisa muncul dari kebutuhan yang sama sekali berbeda. Tim ARPANET akhirnya mengadopsi ide ini karena ya pas banget buat bikin jaringan yang efisien sekaligus tahan banting. Dan ironisnya, AT&T malah nolak ya? Iya, ironis banget. Raksasa telekomunikasi AT&T waktu itu nolak mentah-mentah idenya Baran. Dianggapnya nggak bakal jalan lah. Wah, tapi penolakan AT&T itu malah jadi kayak berkah tersembunyi ya.
Jadi ARPA sama BBN yang akhirnya bangun, oke, jadi ARPANET berhasil nih nyambungin beberapa komputer. Tapi itu kan baru satu jaringan. Gimana lompatannya jadi internet? Jadi jaringan dari segala jaringan. Nah, seiring waktu kan muncul jaringan-jaringan lain ya. Ada Ethernet, ada jaringan satelit, macam-macam lah. Terus muncul tantangan baru. Gimana cara nyatuin semua jaringan yang beda-beda ini? Disinilah peran Robert Kahn di ARPA bareng sama Fincherf jadi penting banget. Mereka ngerancang solusi fundamentalnya. Oh, mereka berdua ini yang sering disebut sebagai bapak internet itu ya? Yang melahirkan TCP/IP. Itu kayak bahasa universalnya gitu kan, biar semua jaringan bisa ngobrol. Benar sekali. TCP/IP inilah intinya internet working. Bikin jaringan-jaringan yang tadinya kepisah bisa berfungsi jadi satu kesatuan logis. Nah, itulah yang kita kenal sebagai internet. Dan cara pengembangannya itu luar biasa juga. Anda pasti mau cerita soal budaya Request for Comments atau RFC itu ya? Saya pernah dengar cerita lucu soal RFC pertama yang katanya ditulis Steve Crocker di kamar mandi biar nggak kelihatan sombong atau gimana gitu. Hahaha, iya, cerita itu sering banget disebut. Ini nunjukin etos kerja yang sangat terbuka, kolaboratif, dan egaliter. Jadi pengembangan itu nggak didikte dari atas ke bawah, tapi tumbuh dari bawah, dari diskusi, dari masukan. Slogannya kan konsensus kasar dan kode yang berjalan. Siapa aja bisa usul ide, terus dikritik bareng-bareng, diperbaiki. Budaya kayak gini penting banget buat inovasi internet. Perfect storm gitu ya. Ada visi jauh ke depan dari Licklider, terus ada model pendanaan dari Bush dan ARPA yang berani ambil resiko, ada kejeniusan teknis dari orang-orang kayak Roberts, Kahn, Cerf, dan kawan-kawan. Terus yang nggak kalah penting, budaya kolaborasi terbuka yang unik banget dari para akademisi. Kombinasi yang nggak biasa ya, apalagi kalau ingat dana awalnya dari militer. Tepat. Sifat internet yang kita nikmati sekarang ini, yang terdesentralisasi, terbuka, nggak ada pusat kontrol tunggal, itu warisan langsung dari proses kelahirannya yang emang dari bawah ke atas dan kolaboratif itu. Strukturnya yang mencerminkan proses pembuatannya. Wah, menarik banget ya pembahasannya. Ini jadi ninggalin pertanyaan buat kita renungkan juga ya. Kira-kira bakal kayak gimana ya internet kita sekarang seandainya dulu itu dibangun sepenuhnya sama satu perusahaan raksasa aja atau murni sama militer dengan rantai komando yang kaku banget? Apa keterbukaan sama inovasi liarnya bakal tetap muncul kayak sekarang? Pertanyaan bagus buat dipikirin. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.